Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 43, Niken pegawai baru di sini, yang masuk kerja hari ini. Jadi terheran melihat lelaki, seorang cleaning service, yang sebelumnya ia tanya, tentang gaji kerjanya berapa. Setelah mengetahui itu, Niken terkesan meremehkan. Lalu tiba-tiba saja, ia jadi terkejut sekali saat ada dua wanita cantik, yang bukan pegawai biasa, menaruh perhatian pada cleaning service, yang sedang kerja di sini, yang namanya Kenshin. Niken memperhatikan, dengan rasa penasaran, begitu pula pegawai lainnya, yang jadi terheran melihatnya, termasuk pula Rena, yang masih ingin tahu, tentang Kenshin. Dan waktu istirahat tiba, Kenshin dan Kaori makan bersama, mereka di kantin belakang. Tentu saja pandangan mata, hampir-hampir tertuju semua, pada keduanya yang lagi bicara. Kenshin yang tak lain tuan muda, berbaju cleaning service, lagi makan bersama, dengan cewek primadona, paling cantik di sini. Pujaan semua pria, para lelaki yang melihatnya, banyak yang iri jadinya. Mereka cemburu sekali, tak bisa menggoda Kaori, termasuk Handoko yang kemarin, mengaku-ngaku cowoknya Kaori, bahkan mengajak Kenshin berkelahi. Handoko pun sempat melihatnya, rasa malu ada di benaknya. Cemburu dirasakan olehnya, namun apalah daya, cewek yang diincarnya, sudah punya pasangan. Handoko pun hanya bisa gigit jari melihatnya. Begitu pula, dengan pegawai lelaki lainnya, yang merasakan hal yang sama. Kemudian, Kenshin mulai makan, namun kali ini beda, menunya agak banyak. Kaori pun bertanya, "Sai, kamu bawa makan sendiri ya? Itu kok bawa kotak nasi?" Kenshin menjawabnya dengan jujur, "Oh ini Kaori, aku tadi diberi Mbak Mary. Ia datang ke tempat kerja." Kaori langsung menyahut, dengan rasa terkejut. Ia pun bicara, "Kok Mbak Mary Sai memberi makanan ke kamu? Tumben banget gitu. Emangnya ada angin apa ya? Kan sebelumnya, dia nggak suka kamu." "Nggak suka aku pula," Kenshin menjawabnya. "Aku juga nggak tahu Kaori. Mbak Mary memberikan itu alasannya apa? Ya aku terima aja, daripada tak mau kan nggak enak. Apalagi ini makanan, kan nggak baik ya menolaknya." Kaori menyahut, "Tapi aneh aja Sai, masa tiba-tiba Mbak Mary gitu perhatian sama kamu? Jangan-jangan dia suka kamu?" Kaori mulai cemberut, wajahnya agak berubah, cemburu ada di hatinya, dan Kenshin melihatnya. Lalu ia menjawab, "Ah nggak mungkin Kaori, kan kemarin aku sudah kenalkan kamu pada semua pegawai yang kerja di kantornya Mbak Mary. Kalau kamu ini cewek aku." Mbak Mary pun tahu, masa dia suka gitu? "Enggak lah itu nggak mungkin." Kaori menyahut, "Kamu Sai jangan bilang gitu. Kamu nggak tahu perasaan wanita. Kalau Mbak Mary suka gimana? Apa kamu akan terima?" Kaori bicara, dengan wajah tak suka. Kenshin menjawabnya, "Suka gimana Kaori? Kan aku ada kamu. Masa punya cewek lagi? Ada-ada aja Kaori." Kaori membalasnya, "Ya barangkali kamu Sai ingin punya lagi." Kaori pun cemberut, sembari mengatakan hal itu. Dan Kenshin pun bilang, "Kamu cemburu ya? Hahaha." Kenshin tertawa, menggoda Kaori. Kaori menyahutnya, "Duh baper amat kamu ya. Emang siapa yang cemburu sama situ?" Kenshin menjawab, "Ya nggak tahulah Kaori. Kan itu barangkali saja." Dan percakapan pun dilanjutkan. Mereka sambil makan, sambil bercanda. Tak lama berselang, selesailah keduanya. Kenshin balik bekerja, Kaori pun sama, dan berjalanlah waktu. Tak terasa sore pun tiba. Pekerjaan selesai, Kaori kini pulang. Begitu halnya Kenshin. Beberapa waktu kemudian, saat jam 7 malam, Kenshin bersiap keluar. Ia ada keperluan, menyangkut masalah rumah, yang ia berikan ke Rena. Pengembang properti bilang, ingin bertemu pemilik barunya, untuk menyelesaikan tanda tangan serah terima secara resmi, serta sekalian menjelaskan kondisi rumah yang akan dihuni. Kenshin pun mengiyakan, ia akan datang ke rumahnya Rena, untuk bicara masalah itu. Kemudian, di rumahnya Rena sendiri, kini ada tamu. Rupanya itu Denny, cowoknya yang kemarin, yang sempat diputusnya, kini datang lagi, mendekati Rena kembali. Bahkan Denny mengajak temannya, yang juga mengenal Rena. Mereka ada di ruang tamu.
Lalu Denny bicara, "Oh ya Rena, usaha kafeku udah buka. Kalau kamu mau, kamu bisa mengurusnya, menjadi leadernya. Teman-teman pun banyak yang ikut. Gimana, apa kamu mau?" Teman ceweknya pun juga bilang, "Iya Rena, nggak apa, aku juga ikut pula. Kan enak ya, sekalian kita kerja. Tapi juga main bersama, berkumpul sama teman-teman." Namun Rena menjawabnya, "Makasih ya atas ajakannya, tapi sekarang aku udah kerja. Belum 1 minggu pula, jadi nggak bisa ikut." Dan Denny pun bicara. Ia mendekati Rena dengan bersikap perhatian. Denny itu berkata, "Oh sayang, kamu udah kerja ya? Ya syukurlah kalau gitu. Emang kerja di mana ya sayang?" Denny merayu-rayu, melihat Rena di dekatnya. Dan di saat yang demikian, terdengar suara dari luar, ada yang mengucap salam. Si Rena pun berdiri. Ia keluar sejenak, melihat siapa yang datang. Saat melihat orang di depannya, terkejutlah dirinya, hingga Rena salah tingkah. Ia seakan senang kedatangan Kenshin, yang tiba-tiba di rumahnya. Si Rena itu sampai bilang, "Oh Mas, ini ya, kok kesini nggak memberitahu aku dulu? Maaf, maksudnya, aku kaget jadinya, belum siap berganti." Waduh, Rena tersenyum-senyum, sampai bicaranya tak nyambung. Kemudian ia berucap, "Oh itu Mas, silahkan masuk ya." Kenshin disambut dengan hangat. Si Rena bersikap ramah. Ia dipersilahkan duduk di kursi. Kenshin lalu melihat laki-laki yang kemarin, yang tak lain pacarnya Rena, beserta 2 orang wanita, berada di sini. Lalu Kenshin bilang, "Oh ya Mbak Rena, maaf mengganggu sebelumnya. Saya ke sini, ada perlu dengan ibunya. Apa bisa bertemu sebentar ya?" Si Rena menjawab, "Oh bisa Mas Kenshin. Saya panggilkan dulu ya." Dan Rena pun memberitahukan ke ibunya. Ibunya pun mengerti. Beliau akan menemui Kenshin. Si Rena lalu mengajak temannya, termasuk si Denny, untuk bicara di luar, karena mungkin Kenshin merasa tak nyaman. Dan si Rena pun mengutarakan maksudnya. Ia bilang ke teman-temannya. Namun Denny itu malah menjawabnya, "Iya sayang, itu benar. Baiknya kita di luar saja. Lebih enak bicaranya. Nggak ada yang ganggu. Kalau kita pacaran." Denny bicara itu sambil melihat Kenshin. Ia pun mengira tamu yang datang ini hendak mendekati Rena. Dan si Rena sendiri merasa tak enak sekali akan perlakuan Denny. Sikapnya yang seperti ini, si Rena pun jadi malu. Dengan segera pula mengajak temannya keluar untuk meneruskan bicara. Kenshin sendiri yang ada di ruang tamu bertemu ibunya Rena. Kenshin mengucap salam, menyapanya dengan hormat. Lalu kemudian ia mengutarakan maksudnya mengajak ibunya Rena untuk melihat rumah baru yang tak jauh dari sini. Ibunya Rena mengiyakan. Setelah hal itu, singkat cerita, dipanggillah Abang Becak untuk menunggu di luar. Ibunya Rena pun bersiap. Sebelum itu beliau bilang, "Oh ya Rena, kamu di sini saja ya, menemani temanmu. Ibu mau lihat rumah." Tanda tangan serah terima. Sekalian melihat-lihat tempatnya. Ibunya Rena tersenyum melihat teman-teman anaknya, dan Rena pun menjawabnya, "Iya Bu, baik. Rena di sini saja." Si Denny pun demikian. Ia tersenyum juga. Kemudian Kenshin memegang tangan ibunya Rena. Kenshin menuntun dengan pelan. Sembari Kenshin bilang, "Hati-hati Bu, becaknya agak tinggi." Kenshin bantu naiknya. Si Rena pun melihatnya. Dek-dekan jantungnya melihat Kenshin yang demikian perhatian pada ibunya. Dan Kenshin pun pergi. Ia berjalan sendiri, mengikuti becak itu, menuju ke rumah baru, yang memang tempatnya tak begitu jauh. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.